Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik. Langsung saja, ini dia. Nah, ada energi dari kemudian berikutnya, wow, kemudian di sini dan kemudian di sini. Oke ya. Baik, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Berikutnya ada di sini. Oh, ini lagi marahan ini, lagi marahan ya. Nah, di sana. Jadi kayak lagi nggak seneng hati gitu loh ya. Jadi secara tindakannya kalian berdua bisa-bisa ya sangat-sangat tidak bersahabat ya, dingin banget gitu loh. Jadi bisa bahkan semacam ada tindakan yang disengaja ya sama si pasangannya kamu ini tuh untuk kayak membuat kamu jadi semacam tidak berdaya gitu loh. Sepertinya kayak dia ngasih kamu tantangan yang lumayan besar ya. Misalnya dia kayak ngediemin kamu, diem gitu. Ya, dia ngeblokir kamu di sana. Dia bener-bener dia kayak ngejauh sama kamu, ngejauhin kamu gitu loh. Ya. Bahkan hanya untuk bertegur sapa aja, boleh-boleh dia ogah di sana ya. Kalau diem-dieman katakan 1, 2, 3 hari ini masih oke gitu. Masih kayak walaupun itu tuh tidak bisa dibenarkan ya, terutama dalam rumah tangga gitu. Tapi ternyata itu terjadi di sana. Ya. Panjang dia, durasinya dia untuk mengabaikan kamu, ini tuh bisa sangat panjang di sana. Jadi kalau Mari rasa memang si pasangannya kamu ini tuh kayak lagi mau ngerjain kamu ini Aquarius. Gitu loh. Entah apalah di situ kesalahannya kamu gitu ya. Nah, tapi ya dia kayak nganggap kamu sedang nantang dia. Kamu sedang menantang dia. Gitu loh. Kayak menantang seberapa kuatnya sih dia. Gitu lah. Seberapa kuatnya dia dalam relationship ini. Jadi kayak mau adu power ya. Si dia ini. Kamu kayak menantang untuk ngasih tunjuk, kamu nantang dia supaya dia ngasih tunjuk sampai seberapa tegaan sih dianya sama kamu gitu. Jadi kayak kamu sedang memancing egonya dia, kata dia gitu. Kamu sedang ingin melihat sisi gelapnya dia kepada kamu gitu ya. Makanya ini tuh bisa agak ya, namanya kalau ego ya, kamu lihat ya, aku sanggup nih mengabaikan kamu dalam durasi yang panjang gitu. Jadi kayak ada mau menang gitu lah, ada keinginan untuk menang di hadapannya kamu. Aku nggak butuh kamu, aku tidak ingin dengan kamu, siapa kamu gitulah. Ada di sana model dari pasangannya kamu ini. Gitu ya. Boleh-boleh dia nih kayak tersinggung gitu ya, menganggap bahwa kamunya itu tuh sedang merendahkan dia soalnya. Karena ini tuh semacam harga diri boleh-boleh sangat tinggi. Ya. Dia merasa bahwa harga dirinya dia harus dijunjung sangat tinggi. Jadi sehingga begitu kamu toel sedikit harga dirinya dia ngamuk gitu. Ngamuk di sana. Jadi ini tuh ngamuknya ngamuk yang bisa-bisa sebenarnya agak-agak berlebihan ya. Mari lihat ya. Ya lagi kayak gitulah moodnya
keinginannya dia gitu ya. Gitu loh. Kamu mau cari perkara, maka aku akan tunjukin perkara yang kamu cari itu tuh bakalan menusuk kamu sendiri, rugiin kamu sendiri. Ada di sana prinsip dari seseorang ini, gitu ya. Kamu bawel banget, ya udah, ku tunjukin gitu loh, bahwa bawel-bawelnya kamu itu tuh nggak laku sama aku, situ ya. Dia bisa merasa kayak dia entah tertuduh ya, tertuduh yang macam-macam oleh kamu, gitu ya. Entah kamu bilang, entah kamu seperti kayak ngotot gitu loh, nyuruh dia untuk jujur misalnya ya, kalau dianya itu tuh macam-macam di luar sana misal. Sementara dia kayak nganggep bahwa entahlah dia memang tidak ada ceritanya macam-macam gitu ya. Jadi semacam kayak ada tuntutan dari kamu, yang dia anggap tuntutan dari kamu itu tuh tidak masuk akal. Tuntutan mau jujur kah? Tuntutan untuk ekstra kepada dia kah? Itu juga bisa tuh. Itulah. Jadi setidaknya si seseorang ini tuh entah pun salah paham di sana, bisa ya. Bisa salah paham di situ. Jadi kayak intinya kalian ini tuh lagi musuhan menurut si ayang bebeknya kamu. Lagi musuhan. Kamu bukan partner. Kamu bukan partner untuk berbahagia bersama. Tapi kamu adalah partner sparring gitu ya. Untuk tunjukin, untuk menguji coba ya siapa dia. Sampai sejauh apa dia bisa meniadakan kamu dalam hidupnya dia, atau sampai seberapa besar dia bisa menyengsarakan kamu, gitu loh, di sana ya. Jadi kayak kalau untuk bersikap friendly, nampaknya kamu tidak akan menemukan ya. Masih berlanjut gitu loh, masih belum berubah dia. Jadi bagaimana sikapnya dia sebelum di tanggal 7 bulan Desember, ya masih kayak gitu untuk sampai di 14 Desember gitu loh. Tidak ada perubahan di situ loh. Kamu malah bisa semacam lebih dicuekin sama dia. Misal gini, misal ya, dia minggat dari rumah tapi dia belum blokir wawanya kamu. Bisa itu nanti dia agaknya nambah gitu ya. Jadi akhirnya dia ngeblokir gitu. Nggak tahu-tahu kamu lihat, belah, foto profilnya dia udah hilang. Itu tandanya dia udah ngeblokir kamu. Udahlah minggat, ngeblokir komunikasi wawa pula gitu. Ya, bisa di sana. Itulah. Jadi semacam apapun yang kamu lakukan, itu tuh boleh dianggapnya dia, kamu semacam semakin menambahkan pancingan ya, untuk bikin dia melangkah lebih jauh lagi, bikin kamu merasa tidak nyaman gitu loh. Jadi mari lihat, ini ada rangka untuk mempermainkan kamu juga ini ya. Tindakannya dia untuk mempermainkan mental dan emosionalnya kamu gitu loh, bikin kamu semakin sengsara, merindu ya, bikin kamu sengsara dengan omongan-omongannya kamu gitu loh. Jadi dia mau bikin kamunya itu tuh merasa bersalah di sana ya. Itu merasa bersalah kamu. Dia mau pastikan kamu merasa bersalah. Tapi ini tuh bukan berarti bahwa dia bersikap demikian karena nggak mau lagi sama kamu ya. Kalau perkara maunya itu tuh ya masih ada nih, mari lihat. Jadi ini tuh hanya semacam kejadian dari mengisi relationship-nya kamu dengan dia. Jadi ini tuh bukan ancaman untuk berpisah ya, tidak. Namanya orang lagi berpasangan ya,
kalau dikatakan dalam hubungan pasangan harmonis terus, kok kayaknya nggak mungkin juga ya. Pasti adalah masa-masanya itu tuh berseberangan gitu loh. Ada masa-masanya itu tuh berantemnya gitu. Ada masa-masanya ya bersikap dingin gitu ya. Ini hanya warna, ini hanya bumbu, ini hanya rasa-rasa di dalam kehidupan berpasangan. Itulah kejadian demi kejadian aja ini. Bukan kejadian untuk mengisi ya. Bukan kejadian ini adalah bentuk dari perpisahan, momen-momen perpisahan. Tidak, itu kalau mari lihat dari sisinya si dia. Masih maunya ini sama kamu. Cuman ya saat ini ya gitu aja lah sikapnya dia. Ya, bisa bikin kamu jengkel, bisa bikin kamu ini tuh mari nampak kepancing nih. Gitu loh. Kamu boleh nih makin terpancing. Jadi kayak sama-sama terpancing kalian ini sebenarnya. Gitu ya. Jadi kayak saling reaktif ini bisa kamu dengan dia. Jadi kalau kalau misalnya dia gini, dia ngeblokir kamu. Dia ngeblokir aku ya, ku blokir balik. Nah, gitu. Dia minggat dari rumah, apa yang kamu lakukan? Bisa-bisa kamu, ku ganti semua kunci pintu, gitu ya. Biar kalau dia balik, nggak bisa dia balik, gitu loh. Nah, di sana ya. Kalau dia masih jumpa-jumpa ya, masih bisa ada ketemuannya sama kamu. Oh, dia sengaja nih nggak mau ngelihat aku. Aku pun nggak akan mau ngelihat dia, gitu loh. Ya, dia memalingkan wajahnya ke aku juga memalingkan muka dari dia, gitu loh. Di sana, dia ngecuekin aku cuekin balik, gitu. Ya, jadi kayak kamu itu tuh hanya semacam nge-mirroring si pasangannya kamu ini. Gitu. Jadi kalau kalian misalnya bertengkar gitu ya, dia bilang, kita pisah misalnya kalian bertengkar untuk di rentang 7 hingga 14. Ya ayo pisah, nggak apa-apa. Nampaknya mari kamu seperti yang kayak, kalau dibilang kamu resah ya dengan keadaan yang seperti ini. Enggak juga sih, mari lihat. Biasa aja kamu ya. Apakah memang kejadian seperti ini tuh bukanlah kejadian kali pertama. Jadi semacam kamu, aku udah ngerti. Gitu loh. Jadi karena kamu udah paham dengan kejadian seperti ini, makanya kamu bisa kalem aja. Kamu bisa tenang aja. Namun bukan berarti karena kamu kalem dan tenang, akhirnya kamu memohon-mohon ya, atau mau dengan sengaja bersikap sweet ke dia. Ya, masih tetap bersikap manis. Ya enggak juga. Gitu loh. Enggak juga. Kamu bisa aja kayak kalem di dalam, tapi tajam keluar. Nah, gitu. Kayak kata Mari tadi, dia ngeblokir aku, ya udah aku blokir balik gitu. Dia mancing mau ngancem-ngancem pisah, ya udah aku iyain gitu. Ya di sana. Jadi sama-sama terpancing. Gitu loh. Tapi habis itu kamu kayak tenang lagi, ya, tenang lagi. Di sana. Jadi enggak yang kalau dia bisa ini, dia berencana ya, hari ini dia akan melakukan ini untuk memastikan kamu gelisah. Besok dia akan lakukan itu untuk memastikan kamu semakin gelisah. Kalau kamu enggak, apa yang mau dia lakukan hari ini ya? Dia lakukan ini, ya udah, aku mirroring. Titik, habis. Ya, kamu tenang lagi. Jadi kayak semacam nge-mirroring dia itu tuh bergejolak kamu sebentar, tapi kemudian kamu bisa adem lagi. Gitu loh. Jadi kayaknya kamu itu tuh, aku gak mau lah ribet dengan orang ini gitu ya, untuk di rentang 7 hingga 14. Aku gak mau lah ribet-ribet betul tentang relationship-nya kami. Ya kalau dia mau kayak gitu ya kayak gitulah. Nah, di sana kamunya ya. Nah, kalau dia masih mau diem-dieman ya aku diem-dieman. Di sana. Jadi kamu hanya memantulkan kembali apa yang dia proyeksikan sama kamu.
apa yang dia lakukan sama kamu. Kalau dia kasar, ya udah kamu kasar, kira-kira gitu. Kalau dia belum mau pulang, ya udah kamu nggak jemput dia, gitu loh. Nggak ada kamu jemput, gitu. Mungkin dalam hatinya kamu, ya udah biar aja nih anak orang balik sendiri gitu kali ya. Nah di sana. Kalau dia masih ngecuekin kamu, biarin aja dia ngecuekin aku cuekin balik. Paling-paling gitu kamunya di sana. Tapi di sini tuh kamu kayak memang sebenarnya cinta ya sama dia ya. Jadi mungkin kalau hubungan kalian ini tuh sudah lama gitu loh. Jadi karena kamu paham tentang karakternya seseorang ini, tabiatnya seseorang ini, akhirnya jadi cinta itu tuh masih tetap bisa kamu pelihara untuk dia gitu ya. Jadi tidak hilang walaupun dia katakan, misal nih, maaf ini bahasanya mari agak kasar ya, maaf, yang kayak walaupun kamu lihat dia brengsek gitu ya, tapi kebrengsekannya dia tidak mengganggu perasaan cintanya kamu itu gitu loh. Karena sudah terima, ya memang orangnya gini gitu ya, mari lihat kamunya ya. Nah di sana memang orangnya gitu dianya, dia datang dan pergi misalnya, ya dia ngambekan orangnya, ya dia orangnya keras kepala, katakan seperti itu ya, dia memang orangnya senang menuntut gitu loh. Ini orangnya memang random banget ini sikapnya dia gitu ya, keras hati gitu ya. Kamu paham aja, kamu udah mengerti aja gitu. Memang kamu tidak mencintai sisi ugal-ugalan brengseknya dia itu tadi gitu ya. Kamu tidak memang mencintai itu lah, buktinya kamu nge-mirroring dia kan. Tapi boleh di sini tuh kamu sudah bermain lebih dalam. Kamu mencintai jiwanya dia ya, kalau bahasa pujangga picisannya ya. Kamu mencintai sisi di dalam jiwanya dia di situ. Jadi banyak sedikitnya ya kamu sudah bisa terima lah gitu ya. Kamu udah bisa terima sisi manis ataupun sisi buruk ya, sisi kepahitan dari si ayam bebeknya kamu ini gitu. Jadi kalau ceritanya damai, belum ada ini ceritanya damai ya, kembali kondusif seperti masa-masa baik antara kalian berdua, ternyata masih belum terjadi gitu loh. Bukan kamu yang keras hati ya, menunda, membatas-batasi perubahan ke arah baik itu tuh segera terjadi, bukan. Tapi ini tuh lebih kayak cenderung dari sisi dianya. Nah di sana ya. Jadi mungkin ada juga beberapa, ini orang loh kalau dibaikin, kalau dia lagi ngambek dibaikin ngelunjak, mendingan tunggu aja lah moodnya dia oke lagi gitu kamunya kan di sana. Bukannya ndak mau kamu berusaha, cuman kamu paham aja ini orang kalau makin dirayu-rayu untuk baikan lagi, hanya akan bikin kamu jadi malu, hanya bikin kamu jadi sakit hati gitu ya. Jadi ya mendingan biarin aja lah dia bagaimana sikapnya dia. Nanti kalau dia udah elok lagi ya kamu terima gitu ya kan. Kalau dia sudah baikan lagi, kalau dia sudah baik lagi nih pikiran dan perasaannya dia ke kamu gitu ya, ya kamu sambut dia kalau dia datang lagi gitu modelnya. Jadi kayak lebih ngesimpel aja lah gitu lah. Yang tadi aku hanya nge-mirroring gitu kamunya kan, dia baik aku baik, dia keras ya aku pantulkan lagi sisi keras gitu loh. Dia mau main kasar aku juga tunjukin gitu, pantulkan kembali. Nah di sana ya. Jadi kayak kamu udah paham ngehandle si yayang bebeknya kamu ini gitu loh. Jadi juga bisa di dalam hati ya, atau dalam pikirannya kamu ya, dia juga harus tahu siapa kamunya gitu loh. Jadi kalau dia hanya bermain dengan stylenya dia saja ke kamu bisa kayak tunjukin aku nggak bisa terima gitu loh. Aku nggak bisa terima kalau kamu ngejahatin aku nggak bisa nih, jujur aja aku nggak bisa ngebaikin kamu gitu. Tapi kalau kamu baik, aku lebih baik lagi bos. Nah kayak gitu. Jadi kamu udah tahu tips and triknya, dan kamu ngasih paham juga nih si yayang bebeknya kamu tentang siapa kamu. Bukan hanya dia sedang membuktikan siapa dirinya,
ya, setega apa dia, sekuat apa dia, sebandel apa dia, sekeras apa dia, gitu. Bukan hanya dia saja yang sedang membuktikan diri, tapi kamu juga mengambil kesempatan ini untuk membuktikan, gitu ya. Yang mana membuktikan dirinya kamu, dan kamu juga mau ngasih tahu sama dia kalau yang begini sikapnya dia, maka kamu akan merespon seperti itu. Kalau dia tindakannya model A, maka kamu akan ngasih juga A. Kalau dia modelnya B, maka kamu juga akan ngasih B, gitu. Dia harus tahu pasti, gitu ya, bagaimana responnya dia, bagaimana responnya kamu kepada dia, hasil dari tindakannya dia kepada dirimu, gitu. Oke lah, baik Aquarius. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Sagittarius, Leo, Cancer, kemudian Libra, berikut energi dari Aquarius di sini. Kemudian ada energi dari Aries, ada energi dari Pisces, dan masuk energi dari Taurus menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.